bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya boleh kembali melayani saudara sekalian melalui program Sapaan Teduh di pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur tangan Tuhan memperkenankan kami bangun di pagi hari ini. Kami yakin pertolongan kasih Tuhan yang memampukan kami melakukan aktivitas kami di pagi ini. Sebelum kami melakukan serangkaian kegiatan kami akan memulai dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menuntun kami sehingga kami mampu untuk melalui kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Sefanya 3 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan kita semua. Pernahkah saudara merasa seperti terjatuh? Bukan terjatuh secara fisik, tapi reputasi atau semangat saudara yang terjatuh. Mungkin karena kegagalan besar yang terjadi dalam pekerjaan, sebuah kesalahan yang membuat saudara malu di depan umum, atau saudara merasa tidak ada yang melihat usaha dan keberadaan saudara. Rasanya seperti kehilangan nama baik. Kita semua pasti pernah merasa kehilangan nama baik. Kabar baiknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli di dalam memulihkan kita. Dia bisa mengubah aib menjadi nama baik. Dia bisa mengubah keterpurukan saudara menjadi kehormatan. Mari kita belajar dari janji Allah di dalam kitab Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kitab Sefanya dibuka dengan nubuatan tentang penghakiman yang mengerikan. Umat Israel yang seharusnya menjadi umat yang dikasihi Tuhan malah terlibat dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Akibatnya mereka dihukum, dibuang, direndahkan, dan dicemooh oleh bangsa-bangsa lain. Mereka kehilangan nama baik dan kehormatan sebagai umat pilihan Allah. Kendati demikian, Allah adalah Allah yang pengasih. Dia tidak ingin umatnya binasa setelah masa penghakiman. Tuhan berkata, aku akan membawa kamu pulang dan aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Ini bukan sekedar pemulihan fisik,
atau kembali ke tanah air. Ini merupakan pemulihan identitas dan martabat. Tuhan berjanji akan mengangkat mereka kembali, bukan karena usaha hebat mereka, tetapi karena kasih karunia-Nya, sehingga seluruh dunia menyaksikan bahwa Allah yang bekerja memulihkan umat-Nya. Bagaimana janji ini berlaku bagi kita hari ini? Mungkin hari ini saudara merasa terpuruk akibat masalah finansial, terpuruk dalam hubungan keluarga, direndahkan bahkan terpuruk di dalam iman. Sefanya 3 ayat 20 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia melihat keterpurukan saudara dan berjanji membawa saudara pulang dari segala bentuk keterpurukan dan pergumulan yang saudara alami. Serahkan rasa malu atau kegagalan saudara kepadanya. Dia ingin pemulihan itu terjadi bagi saudara sekalian. Tuhan ingin saudara melihat bukan lagi aib tapi pujian, bukan lagi kegagalan tapi bukti kasih karunia-Nya. Tuhan ingin memulihkan saudara dari depresi, dari pergumulan saudara. Jangan takut pada masa lalu saudara. Jangan biarkan masa lalu saudara yang penuh aib menghancurkan masa depan saudara. Jika Allah telah berjanji untuk membuat saudara menjadi kenamaan dan kepujian, percayalah bahwa Dia akan melakukannya. Tugas kita adalah tetap rendah hati dan setia, berjalan dalam kehidupan yang baru, yang percaya sepenuhnya kepadanya. Angkat kepalamu, pemulihan sedang berlangsung. Mari kita pulang hari ini dengan membawa janji Allah. Jika saudara sedang dalam masa sulit, aib menghantui saudara, atau saudara merasa terpuruk, datanglah padanya. Tuhan sedang menunggu saudara. Ambil satu langkah iman, berdoa dan memohon kepada Tuhan, karena Dia tidak akan meninggalkan saudara dalam kegagalan. Dia sedang bekerja untuk membalikkan keadaan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana janji Allah yang mengingatkan kami akan pemulihan kami. Kami yakin Tuhan senantiasa memegang janji-Mu dan akan memulihkan kami dari segala keterpurukan kami. Bapa, kami berdoa bagi tangan-tangan yang saat ini mungkin berada dalam pergumulan, mungkin merasa direndahkan, mungkin juga terpuruk hubungan dengan keluarga, tidak harmonis. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang pulihkan, mengangkat mereka, sehingga mereka diperbaharui dan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cisalak. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai setiap pelayan, pendeta, pertua, diaken, pengurus kategorial dan sektor, juga setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan mereka di dalam menjalani atau menapaki kehidupan di dunia ini. Bapa, ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang